Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini sering mengalami ancaman radikalisme yang berujung kepada tindakan-tindakan yang merugikan. Kondisi tersebut akan sangat memprihatinkan jika tidak segera ditangani. Pemahaman merajut moderasi beragama dalam kehidupan yang multikultural dipandang sangat penting untuk mengantisipasi pemahaman radikalisme negatif yang berdampak kepada hal-hal yang merugikan. Sebagai upaya memberikan pemahaman merajut moderasi beragama dalam kehidupan yang multikultural, seperti pada tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nashkuru ala ni'matillah. Shalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati al-mukarram guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Irfan, yang semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada beliau, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rizki yang barokah, keluarganya dicatat sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ada di sini para santri santriawati yang Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini Bapak bisa bersilaturahim dengan kalian. Ada yang sudah halo Pak? Nih, ada ya. Ada yang belum? Di sini ada yang khusus ya? Ada. Ini sekolah semuanya. Yang sekolahnya di mana? Angkat tangan. Sudah sini semuanya. Yang MTS, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada Bapak. Mengapa? Karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertemu dengan kalian. Ya. Bapak mau tanya dulu, tahu moderasi? Tahu moderasi tidak sebelah sini? Tahu moderasi? Tidak. Oke. Teman-teman, maaf di sini Bapak tidak banyak akan mengeluarkan dalil karena bukan kompetensi Bapak. Bapak tidak bisa berdalil. Ya, tidak banyak rujukan dari Al-Quran, hadis atau kitab-kitab kuning yang lainnya. Bapak hanya ingin menyampaikan apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat iklan. Ya, begini, kita mulai saja. Bismillah. Nah, ada yang tahu? Lanjut. Yang cepatnya, ngantuk kan? Ngantuk kan? Belum tidur? Belum. Maknya Sakedap. berarti atas kenapa? Pak Dito atau baik, definisinya adalah moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku siapa? Selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu yang penyebabnya adalah tadi. Lalu apa caranya untuk menghindari itu? Adalah moderasi beragama. Membenci seseorang tanpa hak boleh nggak dalam agama? Tidak. Maka posisi yang harus kita lakukan adalah berada di tengah. Jangan teramat ekstrim, jangan teramat condong ke kanan dan ke kiri. Pokoknya di tengah-tengah teh itu yang baik. Tengah-tengah. Ya. Awas, hati-hati berpikir. Nih, apa yang kamu pikirkan itu adalah buah pemikiran. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan sesuatu, itu berarti pikirannya sesuatu. Berarti mengajarkan. Oke, lanjut. Prinsip dari dasar moderasi itu apa? Adil dan berimbang. Allah menciptakan keseimbangan kan? Ya. Allah menyuruh kita untuk berimbang kan? Sok cari dunia, bener disuruh nggak? Suruh. Siapkan akhiratnya, betul.
supaya berimbang. Sudah disuruh adil, memang kita disuruh adil kepada siapa saja. Jangankan kepada sesama agama, yang berbeda agama pun harus adil. Tidak ada perbedaan dalam menegakkan keadilan. Itu. Jadi kalau ada sekarang moderasi beragama, memang agama kita itu sudah mengajarkan. Ya. Kemudian indikatornya apa? Komitmen kebangsaan. Teman-teman, cinta bangsa Indonesia? Cinta nggak? Cinta. Kalau cinta harus diwujudkan. Katakan dulu dong. Simpan dalam hati, ucapan pakai lisan, lakukan dengan perbuatan. Toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan penciptaan ini. Kemudian tadi moderasinya sudah, sekarang multikultural. Apa multikultural? Definisinya adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Nah, begini. Di sini multikultural enggak? Multikultural tidak? Lamun video kaset KB, wah. Yang namanya multikultural itu adalah terjadinya perbedaan, beragam gitu. Baik, teman-teman, yang dimaksud dengan multikultural itu adalah adanya keberagaman. Apa beragamnya? Naon baik, agamanya beragam. Di Indonesia beragam agama tidak? Beragam. Rasnya? Beragam. Bahasanya? Beragam. Berarti bangsa kita adalah bahasa yang multikultural. Terus apakah kita akan memecahkan multikultural ini, akan menodai multikultural ini? Tidak, tapi merawat. Tidak boleh. Ya, agama disuruh untuk merawat, maka kita rawat. Lanjut. Lalu adanya segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh macam-macam suku, ras dan lain-lain, tetapi memiliki persamaan. Persamaannya apa? Terbungkus dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang lebih tinggi terbungkus oleh kata manusia. Derajat Rasulullah itu kecintaan terhadap manusia luar biasa, tidak hanya kepada orang Islam. Maka kalau ada orang munafik, ada orang kafir, bukan diperangi secara brutal dengan radikalisme, tapi dengan menggunakan akhlak. Ya, bagaimana tipsnya nanti kita sampaikan. Sebabnya adalah adanya faktor geografis, iklim yang berbeda dan pengaruh budaya. Ini yang bahaya ini. Coba kamu perhatikan gambarnya. Pakai belangkon, masih pakai bahan apa ini? Pakaian daerah. Gara-gara ada budaya asing, setengah-setengah. Ini belum setengah, seperapat gitu ya. Seperapatnya ini sudah setengahnya. Oke. Ini masih bajunya pakai baju daerah, celana, ininya sudah dibuka belangkonnya. Setelah masuk ke budaya asing berubah menjadi ada apanya, ada rambutnya gaya gitu ya. Sudah dilepas kebudayaannya. Ini gara-gara apa? Kebudayaan asing. Teman-teman, yang harus kita pegang adalah apa? Berpribadian lokal, berwawasan global. Bukan dibalik, berkepribadian internasional gitu ya, berwawasan lokal. Ya, gayanya setengah bermacam-macam bahasa apa? Ini nih, rambut dicat-cat dan sebagainya. Terus ditanya, nyawa bahasa Inggris kan? I love you. I love you. Love you tuh. Man, saya gitu-gitu nak. Ulangan bahasa Inggris nih, lena 2. Mana ini? Oke, lanjut. Ini yang bahasa. Bisa sarang. Terjadi multikultural, salah satunya adanya pengaruh budaya asing. Oke, lanjut teman-teman. Multikultural di Indonesia dimulai dari adanya ragam suku, beragam bahasa, beraneka ragam budaya, dan beraneka ragam agama. Ini harus kita akui dan harus kita pelihara, jangan dinodai. Ya, lanjut. Faktor masyarakat multikultural, ada faktor sejarah, faktor pengaruh budaya asing, dan faktor geografis. Ini sangat teknis, tidak usah di. Ini dia. Bapak mau tanya. Ketika kamu melihat ini, tayangan ini, apa yang terbersit dalam benak kamu? Cara pandang. Cara pandang. Cara pandang. Boleh. Apa lagi?
yang benar sesuai dengan apa yang Bapak katakan, yang ingin Bapak sampaikan, Bapak kasih hadiah. So, video. So. Cara itu nak mengendalikan atau kultur tersebut. Cara mengendalikan. Ya, mengendalikan atau tadi cara pandang memandang seperti apa? Oke. Bapak kasih hadiah tapi nanti ya. Siapa jika ada gambar ini gambar apa nih? Ini? Ini standar lah gitu ya, standar datar gitu. Yang ini. Terus ada tanda tanya di sini, maknanya apa sih? Ekspresi. Sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan dalam kalimat ini, mana sih yang kamu sukai? Yang Bapak ingin sampaikan di sini adalah mana yang kamu suka? Suka disenyum. Senyum aduh. Biasa saja. Senyuman Malaysia terus. Kan kalau Bapak sedang duduk di sini kamu lewat. Kalau nah, kalau kamu lewat begini saja. Ekspresinya dingin banget gitu. Kamu melihat ya Bapak diam saja. Dan peduli. Tapi ketika kamu datang Dressing baper. ya yakin ya. Fitrah manusia itu suka dengan keindahan. Tadi kamu menyatakan bahwa senyum itu indah. Senyum itu ibadah. Betul. Betul nggak salah. Ya. Ibadah. Senyum itu ibadah. Pasti kita menyukai sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Ini adalah sebuah pilihan. Maka bagaimana memupuk moderasi beragama dalam kehidupan multikultural? Salah satunya adalah menggunakan ini. Ya, nanti teknisnya ini apa kan? Bapak mau tanya dulu nih. Tahu arti salam? Ya sudah, tidak akan Bapak bahas. Ya udah, pokoknya salam itu begitu gitu. Begini. Ada asal. Serius gimana? Ini Bapak jatuh hati dengan Mas ya? Mas. Ini Bapak mandang anak ini nggak bosen-bosen. Ya. Geliknya ada, imutnya ada, gemesnya ada gitu. Gak bosan-bosan liatin lagi. Gak aman. Definisinya seperti ini. Dalam fisiologi, senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya. Oke. Ini senyum. Berarti cara mengatasi radikalisme, mengatasi perasaan-perasaan supaya tidak terjadi konflik, terjadi terorisme, salah satunya adalah dengan menggunakan senyum. Senyum kepada orang ibadah. Oke. Kalau orang sudah menunjukkan konsep-konsep senyum dan sebagainya, maka hidup rukun, damai dan keberagaman. Ini makna tersiratnya. Makna tersirat dalam senyum menjadikan hubungan masing-masing individu menjadi lebih menyenangkan. Kamu punya teman, tapi cara senyum, senyum. Paham, pahit. Membuka ruang persahabatan. Iya. Kamu mau, saya ingin kenalan dengan orang itu, tapi cembetut aja. Yakin? Ya, yakin kamu cembetut aja. Mau nyapa juga sungkan, betul nggak? Tapi kalau sudah mulai ditebar senyum, jadi memberikan clue gitu ya, memberikan ruang untuk orang lain bisa bersahabat dengan kita. Oke, lanjut.
junjungan kita, ya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Beliau adalah orang yang paling murah senyum. Maka kalau kita memang cinta terhadap junjungan kita, mengapa tidak kita seperti beliau? Betul nggak? Mari kita terdoa senyuman. Wah, senyum itu ibadah. Bulan puasa, ayo nyengir. Sodako pakai tajil gak bisa. Baca Quran sakit denge ngantuk. Ya sudah mas senyum gitu ya. Lanjut. Halo. Ini sedang apa? Sapa. Bagus sekali. Menyapa. Oke. Menyapa. Halo. Hai. Hai. Baik, teman-teman, ternyata konsep-konsep ini sudah diajarkan sejak dulu oleh para ulama. Maka sebagai manusia, sebagai makhluk yang memang ingin dicintai, salah satunya adalah harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang lain? Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, atau sederhananya dengan perbuatan seperti ini. Assalamualaikum, kudu mayar. Betul nggak? Betul. Senyum, nyengir, ya, tidak dilarang, ya kan? Menyapa, hey, sedang apa? Gratis. Untuk berbuat baik kepada orang lain, baik yang satu agama, berbeda agama, tidak perlu dengan menggunakan biaya. Perlu adalah kemauan. Senyum gratis, salam gratis, sikap juga menyapa gratis. Apa yang berat? Yang berat itu adalah menghilangkan perasaan egois. Naon manehna kudu amat disalaman, kudu amat ditanya, kudu amat di senyum. Karena perasaan egois itu yang timbul pada diri kita. Oke. Hikmahnya apa ketika kita menyapa? Merupakan perbuatan yang tinggi dalam mengangkat derajat, membuat suasana menjadi. Bagaimana implementasi 3S untuk merajut moderasi beragama dalam kehidupan multikultural? 3S. Ini dia. Implementasi 3S. Apa tadi 3S? Salam, senyum. Iya, salam, senyum dan sapa. Ini multikultural nih. Seperti kita yang ada di sini, ya. Ada yang esek, bapak maksudnya, ya. Ada yang seperempat mancung, setengah mancung banget nggak ada di sini. Ya. Oke, ini menunjukkan multikultural. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang hitam, ada yang putih, ada anak kecil dan sebagainya. Artinya apa? Mengimplementasikan, menerapkan 3S, senyum, salam dan sapa dilakukan kepada siapa? Kepada semua orang. Setiap manusia tanpa memandang perbedaan usia, jenis, agama, suku, budaya, bahasa dan lain-lain. Ya, tidak usah memaksakan diri agar agama kita itu dipakai orang lain, atau sebaliknya supaya agama lain dipakai oleh kita sebagai pemeluk agama yang berbeda. Jangan paksakan. Agama tidak suka untuk dipaksakan, ya kan? Tidak boleh memaksakan. Yang harus kita lakukan adalah menghargai. Oh, kamu datang kepada suatu tempat, ternyata yang hadirnya adalah orang non-muslim. Tidak usah kamu memaksakan diri untuk mengucapkan Assalamualaikum. Itu akan terjadi ketersinggungan bagi orang lain. Saya bukan Islam, kenapa kamu mengucapkan itu? Lebih baik kita menggunakan ucapan-ucapan yang umum. Contohnya, selamat pagi. Udah, gitu ya. Oke, kepada siapa saja kita ucapkan salam, menyapa, senyum kepada siapa saja. Ini kapan dan di mana dilaksanakannya? Di manapun kita berada. Ada di majelis, ada bertemu. Maaf teman-teman nih, maaf nih, dengan sangat hormat saya sampaikan selagi ada di sini.
Jangan ketika ada guru kamu di sana ya, bapak sendiri merasakan ayah guru mana lewat, ayo kan nyolong, perasaan hati nyes gitu. Nah, padahal kamu harus tersenyum, kamu harus mengucapkan salam, kamu harus menyapa, gitu ya. Sebagai wujud takdim kita kepada lalu lupa. Mungkin sesi yang terakhir, bagaimana caranya menerapkan 3S. Pertama adalah salam. Nah itu jadi 2 kali. Hiji itu bernama kayak ditutupan dipotong soalnya. Satu adalah salam. Bagaimana kalimatnya? Bisa assalamualaikum, selamat pagi, siang. Tapi kita juga jangan memaksakan diri menggunakan bahasa yang memang sudah menjadi ritual dari agama lain. Sudah yang standar saja. Kalau sama agama kita assalamualaikum, berbeda agama cukup selamat. Ya, tidak usah memaksakan diri menggunakan redaksi kalimat yang memang sudah menjadi ritual atau kebiasaan agama lain. Cukup kita berpegang teguh kepada agama kita, menghargai perbedaan, kemudian mengimplementasikan hal-hal yang memang bisa dijadikan sebagai dasar agar kita bisa menghargai, kemudian timbul kerukunan antar umat beragama. Cara senyumnya bagaimana? Teknik 227. Tahu? 227. Tarik ke kanan 2 cm. Coba yang Irwan gitu. Tarik ke kiri 2 cm. Tahan 7 jam. 7 menit sanggup? 3 menit. Hanya cukup 7 detik. 2, 7. Maka kalau mau senyum jangan pakai pilar. Agak panjangan dikit. Kayak kamu mau dipotong. Silakan. Tekniknya adalah 227. Memberikan senyuman kepada orang lain didasari dengan keikhlasan supaya tercipta kerukunan beragama. Sapaannya, apa kabar teman-teman? Sedang apa? Assalamualaikum, senyum. Kumaha dama? Endah ya. Bener serius. Assalamualaikum. Kalau orang bapak reuni misalnya dengan teman bapak, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum. Pasti yang ditanya, sabaraha anak? Gitu ya. Jangan mengatakan sabaraha mobil, jangan. Kamu berapa istri? Enggak. Astagfirullahaladzim. Oke, lantas bagaimana konsep menerapkannya? Dimulailah dari diri sendiri. Yuk kita tebar senyuman, kita tebar salam, kita sapa sesama manusia, teman-teman khususnya yang ada dimanapun berada. Kita tebar kebaikan dengan cara ini. Dari keluarga, di keluarga itu lah cembetut, ayo baik cembetut di luhur hitut nih hangat. Kemudian ke masyarakat, di masyarakat kita terapkan. Oke, nah ini penutupnya adalah teman-teman menumbuh kembangkan moderasi beragama dalam kehidupan multikultural yang ada di Indonesia. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan 3S. Salam, senyum, dan sapa. Bisa nggak kira-kira? Insyaallah. Yuk kita jangan menjadi bagian orang yang benar-benar radikal, ya, dalam konteks negatif, jangan. Tapi kita justru menjadi bagian orang-orang yang mencintai kedamaian, mencintai kerukunan. Ya, kalau ada orang yang berbeda paham dengan kita, biarkan pemahaman itu dipahami oleh mereka. Tidak perlu kita harus menyalah-nyalahkan. Cukup pemahaman kita untuk kita. Ya, berdakwah boleh, tapi jangan dengan melakukan kekerasan. Cukup dengan menggunakan perdamaian. Ya. Terima kasih. Bapak berikan sesi terakhir. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Nanti akan
Bapak catat diabadikan. Di mana Pak diabadikannya? Itu mau buat seseorang. Ada? Sam? Gak apa-apa. Kita belajar berdemokratis, berdemokrasi. Ya, silakan. Ada? Belajar untuk berani. Oke, sip. Nah, mantap nih. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adat Sulaiman. Nah siapa? Adat. 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 Adat Rijal. Adat Sulaiman. Adat Solahuddin. Soalnya. Pertama hadiah buat kamu, Bapak doakan mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh. Terkabul cita-cita menuntut ilmu. Tuh, di sini saja udah dikasih hadiah. Siapa tahu doa Bapak saja, siapa tahu. Lagi Ramadan ya. Oke. Adat Solahuddin. Silakan, apa pertanyaannya? Izin bertanya. Seandainya kita bertemu sama seorang, kita udah ngelakuin yang tegas itu, udah salam, senyum dan sapa, tapi si orangnya itu masih ngeresponnya ke kita masih cemberut gitu. Tindakan kita yang sebagai yang udah ngasih tegas itu harus apa yang berpanggil? Terima kasih. Berarti ini disebut namanya bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Kira-kira apa nih? Ada orang sudah kita salam sudah, senyum sudah, mau disapa cemberut weh. Apa yang mesti dilakukan? Oh, radikal itu mah. Baik, supaya singkat, apa yang harus kita lakukan? Kembali, apakah Rasul pernah merasa bosan untuk berdakwah? Tidak. Kan ada konsepnya juga. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kamu, maka balaslah yang setimpal. Boleh nggak kamu orang lain, misalnya kamu udah berbuat baik, tapi cemberut saja, boleh? Ya boleh, kamu tidak usah melayani. Artinya pada saat kemudian kamu tidak usah begitu lagi. Itu apa? Yang tidak boleh apa? Dia tidak merespon, kamu cinta. Tidak boleh. Karena apa? Tidak seimbang. Ya kan? Kamu sudah berbuat zalim. Ya kan kalau begitu? Kamu senyum, dia tidak merespon, tiba-tiba kamu cinta. Salah, berlebihan. Yang paling utama adalah orang lain berbuat jahat kepada kamu, justru kamu berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik kepada dia tidak berbuat kepada kamu, dia berbuat baik kepada kamu, kamu tetap melakukan kebaikan itu adalah yang utama. Maka jangan bosan, ayo baik. Apa yang harus kita lakukan? Tadi konsepnya ini ajaran agama. Lain cocok pokoknya memang agama kita, agama Islam luar biasa lah. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, berbuat balasnya yang setimpal. Jangan melebihi. Orang lain cemberut dibalas dengan pukulan, melebihi. Tapi yang utama, orang lain cemberut, kamu tersenyum. Itu yang utama. Pokoknya indah ke Islam. Ya, maka mari kita bersama-sama di sini melakukan melakukan 3M. Sekarang kamu perhatikan sedang menuntut ilmu agama di sini. Lakukan sepenuh-penuhnya memahami agama Islam, tapi pemahaman kita adalah untuk menebar kebaikan. Begitu ya? Betul? Jam berapa Kasem? Oh sudah juga ya? Sudah selesai? Kamu bagian ngaji? Oke, maaf, terima kasih atas segala perhatian. Bapak ucapkan, maaf, Bapak hitung dulu. 1, 2, 3, 4 8 laki-laki. Perempuan berapa ya? Maaf, 1, 2, 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dikali 2 berarti 32. Ditambah 8. Wow, alhamdulillah. Angka 40 itu keramat. Mudah-mudahan menjawab keberkahan buat kita. Bapak doakan mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi anak-anak yang soleh. Dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Dimudahkan rezeki orang tuanya. Rezeki kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hajat kita yang mulia yang baik Allah kabulkan.